kan zaman sekarang tuh orang-orang tuh pacaran kan berhubungan seks, terus banyak cewek yang pura-pura keluar. Kalau misalkan Adele itu paling suka diapain kalau diranjang? Nggak suka, nggak tahu kenapa. Cuma yang pakai lidah gitu. Enggak, aku cici. Serius? Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus begitu, yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferthedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali lagi kontakan Denis suka-suka Denis gitu, say. Jadi ada ini orang yang pernah membenci gue. Loh, emang sekarang enggak? Iya, oh ya masih ya. Maksudnya orang yang membenci gue. Jadi tuh dulu gue pernah lihat kontennya ngata-ngatain ya kalau nggak salah ya, lupa ya. Aku tuh nggak pernah ngata-ngatain. Menghina, menghujat, enggak lah. Waktu itu kan awal-awal bikin sensasi kan, yang handphone kamu iPhone nggak? HP, iya, HP gue apa? HP gue iPhone, iya. Yang itu, terus awalnya tuh biasa aja karena mungkin ke-up sama media, terus kok mulai mengganggu, ini siapa sih gitu? Siapa sih, orang mana sih gitu? Apakah orang pribumi sini gitu? Soalnya ternyata orang sini. Oh ini. Mungkin dari planet mana gitu iya, ya? saya kira tuh orang lepas dari rumah sakit jiwa terus lepas gitu, tak pikir ternyata enggak nih, orang punya kerjaan, apa nih kerjaannya, jual kembang. Oke. Jual kembang, ya benar kan, bener, jualan bunga dirangkai kan. Iya. Ini kenapa sih, ini ada sakit apa sih, aku mikirnya masih kayak gitu. Kalau orang-orang kan langsung menghujat kan, ini itu ini. Kalau aku enggak, aku masih mikir kayaknya nih dia ada sakit, ada trauma di masa lalu nih yang menjadikan dia seperti sekarang. Sama aja ngehina sih kalau bilang gue sakit sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau gue tuh sombong di kamera aja. Oh gitu, aslinya lebih sombong. Sama aja dong. Nah, ini mumpung Adele di sini, gue mau belajar tentang seksologi gitu. Oke, apa yang mau ditanyakan? Iya. Ada masalah apa? Belum ada masalah belum sih. ada masalah, Selama ini puji Tuhan. puji Tuhan cerot masih lancar ya kan? Alhamdulillah. Kalau bersama dengan pasangan yang tepat ya cerot masih lancar. Oke, bagus, gitu. bagus. Cerotnya warna apa? Cerotnya ya masih bening-bening dikit gitu, nggak kuning sih. Oke. Bukan warna-warna hijau, bukan Belum. Masih baunya masih wangi ya, khas. Masih hijau, kadang yang atas sih ingus itu. Oke, betul. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu berarti kalau udah hijau tuh mau sembuh. Oh iya, benar-benar kental. Emang Adele hijau cerotnya? Enggak. Alhamdulillah aku lagi nggak pilek ya, jadi nggak hijau. Oh iya benar-benar. Kalau hijau itu berarti tuh udah bahaya tuh ya? Kalau udah hijau berarti harus periksa ke dokter ya. Sebenarnya Jangan dilanjutin. Ya kalau hijau masih bawa bablas kalau masih diterusin, buat salah. Tapi kalau misalkan Adele tau gak sih, kan zaman sekarang tuh orang-orang tuh pacaran kan berhubungan seks, terus banyak cewek yang pura-pura keluar. Padahal fake belum keluar. orgasm. Pura-pura enak. Iya, pura-pura enak. Itu kenapa tuh ya? Sebenarnya bukan kenapa sih, kalau cewek-cewek kenapa kok pura-pura enak? Pertama, karena biasanya yang cewek-cewek bayaran. Ngerti gak sih cewek-cewek bayaran? BO lah, lonte lah, perek lah, dan lain-lain. Biar dolar kuning nih aku ngomongin. Gak apa-apa. Kita gak butuh duit kok. Bagus sekali. Yang gitu-gitu,
itu kan mereka kan harus kejar setoran kan, ya nggak? Iya benar-benar. Karena sehari harus berapa dan lain-lain dan harus enak. Nah ketika cewek itu pura-pura keenakan, ahnya luar biasa kayak yang di bokep-bokep, cowoknya kan cepet keluar. Oh iya Ya kan? benar juga benar-benar. Cowoknya keenakan cepet keluar selesai. Ganti nih ronde berikutnya sama orang berikutnya. Itu kalau untuk wanita-wanita bayaran. Tapi kalau untuk kita-kita pertama rata-rata cewek itu fake orgasm itu kebanyakan hanya untuk menghormati pasangannya. Jadi Menghormati mungkin pasangannya maksudnya? jadi mungkin waktu mainnya itu si cewek ini G-spotnya tuh agak naik ke atas. Tapi si cowok nggak tahu. Oh, nggak tahu lagi. Jadi gimana? Perasaan mainnya udah sama dokter Richard nggak nanya. Kan dokter Richard bukan dokter Boyke. Tapi kan Doski paham. Tapi kan Ya gue kan? gak dipakai sama dokter Richard namanya. Oh, oke. Jangan bahas yang pakai-pakai ya. Nanti ada simpang siur yang lain Iya, ya kan. iya. Jadi rata-rata cewek itu menghormati gitu loh, kayak menghargai walaupun kamu mainnya nggak enak atau walaupun gocekannya kurang kanan dikit, tapi seenggaknya aku masih menghormati kamu sebagai pasanganmu gitu. Karena cowok tuh biasanya pride-nya kan waktu nge-sex tuh berasa kayak aku Perkasa tuh sekali ya. laki-laki tuh perkasa, kontolku paling enak yang gitu-gitu kan. Sedunia. Iya kan? benar. Pokoknya kontolku paling yoi. Semua wanita tuh kalau sama aku cerot. Iya, Sampai iya, gitu, iya, gitu iya. kan. Nah ketika kita waktu main ngomong, saya nggak enak. Perasaan laki-laki gimana? Lo bisa langsung dari Iya. ngaceng bisa langsung tiung. Langsung gitu. Heeh. Ya kan, jadi rata-rata kebanyakan seperti itu. Soalnya tuh teman-teman gue tuh banyak banget dan banyak dia cerita-cerita kan dia kebanyakan sama suaminya katanya bener kan. Soalnya temen gue tuh semuanya udah menikah, Oke. sisa gue doang. Ini gue kapan? lagi cari. Oh, lagi Semoga cari. subscriber gue ada yang kaya. Jadi, Amin. Oh terus- nyarinya yang kaya? yang kaya sama yang bisa bikin curhat juga kali ya. Oke. Kalau keluarnya cepet? Kan bisa berkali-kali. Kalau ternyata cepet doang mainnya, nggak nyampe 5 menit gitu gimana? Cek 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 cek. Gak apa-apa yang Ya penting keluar terus dari gitu main lagi. Oke. Ya kan teknologi udah canggih kan. Ada yang dinamakan obatan itu kan. Jangan pakai obat-obatan ya. Kenapa? Jangan. Karena kalau bentuknya udah obat itu langsung nyambung ke detak jantung, apalagi kalau punya penyakit bawaan dan lain-lain bahaya. Aku pernah nanya ke dokter, katanya kalau obat-obat gitu apalagi nggak BPOM dan lain-lain, itu biasanya ngaruh. Obat kuat ada yang juga abal-abal ya. Ada yang palsu loh. Serem ya? Obat biru itu ada yang palsu. Yang dijual di tenda-tenda biru itu tenda biru. Pinggir-pinggir Biru. jalan Iya, iya, gitu, iya. pil biru itu ada yang palsu. Nah kalau yang palsu itu kadang efeknya ke orang-orang itu kan beda-beda. Terus kadang ada laki-laki yang akhirnya kok jadi deg-degan, terus nanti pembuluh, kalau detak jantungnya makin lama makin kenceng cepet kan pembuluh darahnya gimana, bisa pecah kan. Nah takutnya ke arah situ. Oh, tapi mereka makan itu katanya aman-aman aja temen gue. Ada beberapa Belum kali bentuknya ya. suplemen. Kalau yang suplemen itu biasanya wajar karena ingredientsnya tuh kayak buat memperlancar darah, jadi ngefokusin sirkulasi darahnya tuh ke situ, batangnya itu. Makanya batangnya tuh bisa gede gitu. Iya. Sebenarnya itu bukan lebih membesar ya, tapi memaksimalkan. Sebenarnya ukurannya segini. Misal ukurannya tuh segini, tapi karena dia ngacengnya biasanya mungkin kurang yahut ceweknya, jadi cuma ngacengnya segini. Ketika minum suplemen, Iya, iya. sirkulasi darahnya bagus, terus jadi aslinya segini. Oh, berarti itu teman-teman gue juga tuh yang yang cowok-cowoknya yang teman gue yang pura-pura keluar itu. Berarti jadi mungkin kurang yahut juga kali ya? Mungkin, tapi biasanya yang ngomongin temennya tuh cerita sendiri gitu loh. Oh enggak, gue Oh, enggak. kalau misalkan dari diri gue sendiri gue ngomong juga. Oke. Tapi pernah nggak? Pernah gue. Terus? Pernah itu sama pacar gue yang sebelumnya lagi gitu. Oke. Dan gue ngomong pura-pura. Ngomong nggak enak. Abis setengah keluar abis setengah dia keluar. Kalau misalkan sebelum dia keluar tengah jadi keluar kan? Oke, oke. Gimana kapan keluarnya? Ngomongnya gimana? Karena kan banyak cewek atau cowok yang akhirnya gak enak atau sungkan ngomong sama pasangannya kan. Kalau Iya. masalah kayak gini kan. Gue ngomong nggak kalau misalkan emang udah gak nyaman, emang hubungannya kan waktu itu lagi nggak baik. Oh tapi masih jatah. Masih, Oh, kan lancar. masih nggak bareng kumpul kebo Oke, dulu. oke. Baik. Terus Terus gitu ya emang udah kagak bisa lagi. Kalau misalnya udah nggak Nyambung. udah nggak connect, udah disconnect gitu, kagak bisa. Oh, Udah nggak suka. Jadi mesti hubungannya masih baik, mesti so sweet, mesti mesra baru bisa keluar. Oh, harus Gitu. ada momennya. Ada momennya. Oke. Nah, tapi kan kalau teman-teman gue ini kan udah suami istri. Kalau gue kan pacaran masih bisa putus. Kalau mereka kan suami istri nggak Iya bisa. betul sih, suami istri. Masalah Iya. ranjang tuh rumit loh. Walaupun orang di luar sana banyak yang ngomong gini, kalau nyari pasangan tuh yang bisa diajak ngobrol. Karena Iya, iya, kita even kita hidup sampai 70 tahun tuh kan nggak setiap hari nge-seks. Iya, Ya, benar, ada orang benar, 70 benar. tahun encok kan Iya, gini-gini iya, terus iya, ya kan. terus.
Ya nggak? Tiap hari mami ya jatah. Tiap hari di dapur, di mana gitu kan. Tapi nggak kuat juga. Awalnya kan selalu gitu. Terus, Awalnya. jadi kalau menurut Adel tuh enakan ngobrol apa Dua-duanya. Ewi? Menurutku Ewita itu adalah komunikasi lebih intim antara pasangan. Jadi lebih penting Ewita dibanding ngobrol? Dua-duanya. Ewita itu komunikasi yang lebih intim. Jadi ketika kalau ada pepatah dulu bilang ketika masalahmu tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, maka selesaikanlah di ranjang. Itu benar sebenarnya. Oh iya, abis berantem emang Ewi lebih Iya enak. kan? Iya kan? Emang benar. Ngobrol di ranjang, habis itu disambung Ewita enak emang. Tapi kalau misalnya urusan di ranjangnya nggak kelar, nggak enak, itu juga komunikasinya jadi nggak enak kan? Oh iya benar juga, Karena kalau benar-benar. Ewita terus diomongin sayang titik kamu tuh bengkoknya ke atas, jadi mainnya misal jangan tengkurap misal. Misal itu kan sulit tuh ngomongnya cewek. Iya. Tapi Karena kalau aku sih ngomong, kalau aku tipenya ngomong. Nah untung dapet cewek yang begini harusnya, to the point kan, jujur, walaupun menyakitkan ya untuk laki-laki. Iya, daripada pura-pura keluar tapi enggak kan. Daripada gitu ya kan, mending enak yang jujur. Tapi kan nggak semua cewek berani. Iya, kayak teman-teman gue juga nggak ngomong. Nanti yang ada kalau misalnya Cowoknya misal nek. Soalnya tuh kalau suami istri, gue selalu bilang, ngomong lah ke suami lu. Temen gue bilang nggak segampang itu kalau suami istri. iya kan, itu memicu perseteruan loh. Memicu kan. Iya kan? Lagi nggak ada apa-apa lu ngomong titik tuh nggak enak. Iya, itu salah. Itu salah. Ya, tiba-tiba ngomong gitu, bahaya Anda. Harus mencari momen yang tepat ngomong. Nah kalau misalkan Adel itu paling suka diapain kalau di ranjang? Aku tuh suka dipijetin sebenarnya. Gue juga. Jadi berawal dari pijet aja. Shiatsu. Apa sih pijet? Berawal dipijetin aja sama pasangan. Terus Pijet apa toket? pijet kaki. Oh, kaki. Gua enggaknya tangan. pijet toket. Toket ngapain dipijet? Toket tuh diremet bukan dipijet. Remet apa remes? Remes. Oh, ya, Ya, remes. sama lah ya kan. Awalnya dari pijet dulu aja, habis itu nyalur kemana-mana. Oh habis pijat pertama pijat kaki lah ya. Kaki, telapak kaki lah ya kan. Telapak kaki terus naik gitu. Gue curiga cowok-cowok kena ada refleksiologi. Gila. Enggak lah. Kalau Kak Denny sukanya diapain? Aku sukanya dijambak. Oh, yang agak hardcore gitu. Agak-agak hardcore. Itu lebih suka? Suka. Kalau habis berantem ya. Oh, kalau habis berantem lebih suka digituin. Kalau lagi nggak berantem lagi baik-baik aja. Jadi sayang-sayang. Oh, yang lembut gitu. Lembut sama kasar. Oh, berarti emang suka yang kasar. Nggak kasar banget ya, nggak kayak yang digebukin gitu. BDSM gitu enggak suka yang Enggak. BDSM. Apa tuh BDSM? Aduh, Tuhan, umur berapa sih, Kak? Aku 17 tahun. Aduh. BDSM itu yang diiket-iket pakai gesper. Tuh, Masnya ketawa-ketawa tuh. Ya kan? Paham tuh dia. Yang pakai gesper disabet-sabet, dicambuk-cambuk. Oh, enggak sih. Adanya Yang lebih rantai. hardcore Aku adanya lagi. rantai anjing. Oh, rantai itu bisa loh. Bisa ya? Bisa. Nanti deh coba deh rantai coco. Ya, jangan dari anjing dong. Kotor. Disabet-sabet terus diapain lagi? Disabet. Kalau BDSM tuh dulu aku nonton di bokep paling pakai alat-alat ya. Biasanya rumahnya tuh ada kayak di atasnya tuh dikasih gesper gitu, buat tali, terus nanti dia ditali-tali gitu ceweknya. Nanti bulianan ya coba di Tokped buat temannya. Ada kok. Ada. Ya kita harus mencoba semua hal. Dari Kita mumpung boolnya masih hidup. disumpel. Tahu gak sih sumpelan bool yang jadi ditusuknya dari pantat gitu kan. Tapi tuh bentuk tusukannya kalau dildo itu kan lurus-lurus aja gitu kan. Yang pantatnya disumpel. Iya. Gue ngeri mencret Iya. ngomongnya juga. Aduh langsung. Tapi kalau orang main dari pantat itu dikuras dulu. Apanya? Pantatnya. Gue rasanya gimana? Duburnya. Tahu semprotan WC kan? Itu Iya, kenapa iya. semprotan WC kadang ada yang keras banget. Oh iya itu buat buat kuras pantat ya. Oh baru tahu gue ini sangat membantu info ini. Terus Aku dapat dari laki-laki yang suka main sama laki-laki. Aku tanya, kalau cowok sama cowok tuh mainnya gimana? Ya dari pantat dari belakang gitu. Terus lah kan itu kan keluar tai gitu kan. Terus iya dong. Iya benar kan keluar tai. Keluar tai gitu kan. Ya enggak, sebelumnya dikuras. Dikuras gimana? Aku nanya. Pakai semprotan WC di lubangnya itu terus nanti keluar airnya sekalian tai. Hah? Jadi dipaksa pup. Oh dipaksa pup pakai. Bukan ngeden loh, tapi pakai itu semprotan dikuras dulu. Ada udah pernah coba belum? Belum sih puji Tuhan. Kesemprot pernah, cuman nggak berniat nguras. Berarti sebelum pas mereka lagi nguras pantatnya itu mereka secara tanpa mereka sadari perawan pantatnya udah hilang sama Iya. air itu dong apa sih Sama namanya itu? semprotan WC. Sama semprotan WC kan?
Oh gitu ya? Iya, habis disemprot kan bersih. Pokoknya semprot sampai bersih. Ini kok jadi tutorial sih? Ya, belajar ini tuh edukasi. Ya habis dibersihin terus baru main. Tapi itu kan aku kalau baru pantat tahu. kan nggak ada pelumas alaminya. Kayak vagina itu kan ada pelumas alaminya. Biasanya kalau yang main dari pantat itu harus pakai kondom karena kotor. Iya kan itu kan keluar tai ya. Kan udah dikuras. Tapi kan bakteri-bakterinya dan kawan-kawannya kan kita nggak ada yang tahu. Dan harus pakai pelumas karena dia nggak ada pelumas alaminya gitu. Kok aku jadi tahu banget sih? Iya, Allah? jangan-jangan pengalaman pribadi, jangan-jangan. Belum sih, aku juga nggak kepikiran mau dibool. Nggak minat juga ya. Gak minat, terus saya kayak kebelet kan. Iya kan? Tapi aku pernah tuh waktu itu podcast sama Nyai gitu kan. Terus aku nanya, Nyai pernah gak? Terus kata dia pernah. Terus karena dia gak suka jadi gak dilanjutin. Sama kayak pasangan harusnya dikompromi ini. Mau Iya, gaya mau apa-apa ngomong. aja kan. Gitu, apalagi bool tuh kan tempat bakteri jadi agak bahaya tuh ya. Terus agak kayaknya sakit gitu ya, pekat gitu kan. Iya, makanya pakai pelumas. Oh, pelumasnya gimana? Hak cuy gitu. Oh nggak boleh loh pakai udah, nggak boleh. Mungkin kebanyakan kalau kita lihat di bokep-bokep tuh kan, misal nih makinya belum basah gitu, terus di cuy gitu, Cuy gitu. jorok ya Allah. Itu sebenarnya nggak boleh karena kan bakteri nih di mulut banyak kan, harusnya emang ada pelumasnya sendiri. Liquid kok liquid sih, apa namanya? Krim. Bukan yang kayak Gel. cairan gel gitu. Cari yang base-nya air. Kalau misalkan emang kan tapi kan di bokep-bokep hek cuy gitu ya. Gimana kalau dia habis makan gado-gado hek cuy. Tahu nggak sih di bokep itu Gado-gado. tuh sama kayak industri sinetron, film gitu, ada castingnya, ada artisnya, ada apa latihannya dulu. Nggak bisa langsung kita orang awam nih, misal aku frustasi dengan kehidupan ini, aku mau jadi bintang bokep gitu misal. Terus aku langsung jadi bintang bokep, nggak mungkin masuk. Karena itu semua ada latihannya, ada Dan castingnya. mereka itu pura-pura kan, nggak Pura-pura. seenak itu kan. Ya enak waktu di shoot gini nih, enak. Terus habis itu udah. Apa mereka sakit juga gak demen di shoot gitu gak sih? Atau mereka karena bayaran? Bayarannya gede Menurut ya. Adele. Oh, gede ya? Menurutku gede. Kalau dari beberapa artikel yang tak baca itu, kalau yang udah senior emang bayarannya gede. Kalau yang untuk awal-awal ya nggak tahu ya. Bisa Banyak berapaan tuh? eksploitasi kok. Kalau aku baca beritanya gitu banyak eksploitasi. Kalau misalnya ada yang artis-artis kayak gitu tuh, terus dia misal Ngomongin pantat agak tenggorokan agak-agak sakit. yang mengalami kekerasan seksual di luar tuh biasanya kayak kayak instansi-instansi yang bertanggung jawab di bidang itu tuh kayak lebih, alah apa sih orang kamu juga hari-hari kayak begitu, kalau dilecehin ya udah hal biasa dong, padahal kan enggak. Iya, banyak banyak. beritanya simpang siur juga. Eksploitasinya itu kayak gimana? Jadi lebih ke misal nih adegannya cuman dimasukin vaginanya aja, tapi diiming-iming Di skripnya? di skripnya. Kalau kamu berani lebih nanti aku tambahin deh, digituin terus. Nah ketika ibaratnya ya, kalau aku mikir logikanya, ketika dia berani ngasih yang lebih, oh oke deh aku mau nih lewat bool misal, terus besokannya kan harus standarnya di bool. Iyalah. Boleh kan udah nganga. Iya, standarnya di bool, harus ngelakuin lagi yang lebih apa? Ya udah terus gitu terus, eksploitasi itu menurutku. Serem ya, itu mengerikan. Dan itu terjadi beneran ya? Iya, dan anehnya orang-orang yang maniak bokep itu tidak menganggap itu adalah sebuah industri, tapi dia merasa kalau yang aku tonton ini beneran. Nah itu yang salah kan, terus akhirnya di otaknya adalah ketika aku dapat wanita ya harus sama kayak yang ada di bokep. Ya kan standarnya, badannya, terus kalau main harus ahnya menggeramnya. Ya mete. Gimana ngomongnya? Ya mete. Apa Ya sih? mete apa? Ya mete kudasi. Ya Ya mete mah mete, itu mah TikTok. Ya mete kudasai. Nah, yang gitu. Ara kimochi Ya, gitu yang kan. gitu-gitu. Kalau Jepang tuh berisik ya kak? berisik. Kalau Jepang tuh gitu. berisik, lebih bagus yang maksudnya yang londo-londo tuh apa londo-londo? Yang bule-bule. Kalau Jepang tuh berisik. Kalau aku juga lebih suka yang biasa aja gitu ya. Tapi Iya. kalau berisik itu kalau Iya, terlalu apa naon sih ya? mengganggu gitu. Ini jadi keset kita, jadi nggak basah. orang mau cerot bisa nggak jadi gitu Tapi kan. banyak yang suka. Davi tuh suka. Anak timku. Ini dia nih suka Jepang. Kenapa? Kalau Tahu, tanyain mungkin aja. karena ceweknya kali ya, bukan karena berisiknya ya. Karena cewek Jepang. Karena cewek Jepang kan, yang berisik itu suka. Suka juga. Ya kenapa? Kalau dengar dia gitu, ya emang ngeden ya. Gitu makin sange. Basicnya dia anak anim. Oh wibu, Enggak sampai wibu sih. hentai. Dia basicnya itu. Oh basicnya hentai, berat kok basicnya hentai. Enggak sampai hentai. Iya juga nggak apa-apa. Kita orang-orang berpikiran bebas. Santai-santai aja deh. Real soalnya. Oh basic yang real. Tapi pernah nonton kan?
ngaceng nggak nonton hentai? Dulu ya. Dulu ya. Tahu ini yang ini tuh ngacengan Kak, karena mungkin masih muda ya. Yang lainnya kan masih udah umur 28, 30. Dia yang paling muda. Oh iya, jadi masih ini bergejolak. Iya, kalau misalnya aku bikin konten nih ya, syuting ini di depan. Kalau masalah yang ke arah seks tuh dia cepet paham. Oh gitu ya. Laki-laki brengsek, cara ngedapetin perawan wanita, yaudah dia yang paham. Sange betul berarti ya. Sange Makanya betul. kelihatan dari wajahnya kan. Alim-alim santai gitu kan. Gitu. Bener-bener. Terus dari gitu ada paling cepat keluar tuh kalau diapain? Pertanyaan yang salah ini ya. Harusnya ditanyakan ke Marcel. Aku tuh udah lama nggak nge-seks ya. Berapa lama? Udah lama ya Kak. Aku lupa terakhir kapan. Pokoknya aku jarang sih. Aku tuh anaknya nggak kepengenan. Jadi kalau mau diapain ya kadang mut-mutan. Kadang aku suka yang keras-keras, kadang aku suka yang dilembutin. Keras apanya? Titiknya apa sih? Kalau titit harus keras, harus keras, panjang dan besar kalau aku ya kan. Iyalah. Biar enak dipegangnya kan. Iya, kalau biar gini pas enak gitu kan. ya. Iya. kan? Kalau kecil tuh kayak anjing kayak ngelinting apa gitu kan. Iya. Kayaknya Gitu. juga kotok-kotokin doang ya. Enggak, cuman geli. Oh, iya, Nggak iya. enak, cuman geli. Iya, Bang, pasti harus besar dan pas. Koncil-koncil. Tahu koncil nggak? Kontol kecil. Iya betul. Ih Terus pinter. Pinter ya aku mah. Pinter. Kan berwawasan luas. Hah? Pukon tahu pukon? Pukon apa tuh pukon? Nggak tahu pukon. Pukon apa sih? Pukon apa sih pukon? Apa pukon? Pukon nggak tahu. Punggung kontol. Salah. Bukan punggung kontol ini lagi. Pukon itu pucuan kontol. Oh, ini apa Jadi namanya? ujungnya. Apa tuh Topinya. namanya? Oh, topinya. Ada topi Itu ya? namanya pukon. Oh, pakon. Pukon. Palkon tuh pala kontol Iya. ya. Dia ini pukon mirip. Oh, satu jenis ya mereka Satu ya. jenis. Terus Itu gitu bentuknya topi. Emang kakak bisa lihat nggak ada topinya? ada. Masih belalai gajah? Bayi gajah tuh apa tuh? Belum sunat. Oh, udah maksudnya. sunat. Yang itu apa tadi? Paling cerot diapain? Paling cerot apa paling enak sih tadi gue bilang? Paling enak. Aku tuh suka doggy style. Dogi ya emang enak. Ya kan? Udah itu doang. Itu aja. Ih. Kenapa enaknya? Ya enak aja ya. Kayaknya doggy style. Lihat anjing-anjing di luar. Yahut kan. Ya mungkin nonton bokepnya Animal Planet ya. Wow ya. Nat Geo aku nonton ya. Langsung sangi. Terus kayak gitu doggy style itu sampai dijambak apa enggak? Oh enggak. Enggak suka dijambak. Gak suka. Kusut ya, rambutku udah patah rusak ya. Ya habis bleaching ya. Habis bleaching patah rusak, dijambak tambah hilang rambutku. ya Kalau kan? aku sih suka sih dijambak-jambak. Dijambak-jambak pantas rontok ya. Iya nih patah putus-putus. Oke. Putusnya lebih ke bleaching ya. Untungnya rambutku kuat. Parah banget ya ini bleachingan deh. Sebel. Kurang mahal kali salonnya. Mahal, udah paling mahal. Udah paling mahal Udah. berapa? Tukar pos sih. Terus udah gitu, selain yang dituin apa lagi? Kau ciuman suka nggak? Enggak. Hah? Enggak. Tanya. Suka ciuman? Yang serumah sama aku. Enggak pernah. Emang kamu ciuman sama yang satu rumah? Enggak, maksudnya mereka kan melihat aku daily dari pagi sampai tidur lagi gitu ya. Kalau mesra-mesraan tuh enggak pernah. Oh, nggak suka. Ciuman tuh aku enggak suka, enggak tahu kenapa. Cuma Kadang nyampak suka. aja gitu. Enggak, aku jijik. Serius? Serius nih. Oh, berarti kamu kayaknya kelihatan orangnya jijian ya? Gimana ya kalau aku tuh kalau misalnya nanti nih udah nikah pun mau honeymoon apa segala macam, aku tuh pengen tempatnya tuh bersih. Aku pengen sebelum kita melakukan hubungan seksual tuh aku mandi dulu. Mandi, gosok gigi, sikat lidah, cukuran, pokoknya semuanya harus bersih gitu. Termasuk pasanganku. Aku nggak suka nih tiba-tiba mau main bawa rokok, bawa alkohol. Kecuali kita lagi mabuk hilang gitu ya, itu kan nggak kerasa apa-apa gitu kan. Sama-sama baal. Iya. Baal. Terus gitu aku pengennya bersih. Jadi kalau ditanya suka ciuman apa enggak. Oh ya udah kalau gitu berarti mesti pakai APD kali ya? Iya mungkin. Doginya Iya. pakai APD. Bisa tinggal dilubangin situ ya kan. Serius? Pasanganku dulu nanyain sampai kenapa sih kok kamu nggak mau dicium? Ya emang aku nggak suka. Boleh kok kita ciuman tuh boleh. Tapi kamu sikat gigi dulu, mandi dulu, cuci muka, sikat lidah. Oh ya kalau sikat gigi dulu ya wajib. Kalau enggak aneh banget kan rasa rawon gitu-gitu Iya, kan. Terus tiba-tiba pas ciuman gitu, sayang ada apa nih kok ada cabai gitu, pedes. Nah, tiba-tiba kayak gitu kan nggak enak ya. Iya agak jijik ya. Atau tiba-tiba tukeran daging, sarden. Najis.
Mau muntah ya. Kalau dipikir-pikir bener juga ya. Makanya ada baiknya tuh ya cowok-cowok tuh di luar sana sebelum ciuman sama kita ya gosok gigi, cuci muka, keramas gitu-gitu. Yang bersih itu kan enak ya. Takutnya tuh kalau misalnya lagi momen yang enak-enaknya gitu lagi. Biasanya kalau ciuman tuh kan tangan kemana-mana sih kak. Ya pasti, bukan ke biasanya. belakang leher lah, ke tete lah, kemana-mana gitu. Terus tiba-tiba dihentikan dengan adanya sarden lewat gitu kan gak enak gitu loh. Iya gak sih? Soalnya baiknya juga cuci tangan kan. Cuci tangan, tiba-tiba pas megang gini, ih bau terasi gitu kan. Aduh, gak enak juga. iya, enak juga ya. Aduh, langsung jijik gue. Kalau aku emang nggak suka ciuman, jadi mau digimanain pun juga, even kadang bersih pun juga aku kadang nggak mau. Kenapa? Ya emang nggak suka. Gimana sih tukeran ludah tuh? Cuh, iya juga sih itu kan udah. Tapi kalau aku sih suka. 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 Yang pakai, yang ciumannya yang biasa aja atau yang harus pakai lidah dan melumat habis gitu? Kayak roller coaster, kayak helikopter. Suka semuanya. Semuanya. Semua suka. Tapi dengan catatan ya saling gosok gigi dulu lah. Apa yang bikin Kak Denis tuh aku suka ini enak tuh apa? Kalau misalkan niat kalau pacaran deket, Heeh. enak pasti. Kalau sayang, Emang ada pacaran jauh? ada sih. Ini LDR. Oh, oke. Tapi kan pulang sikat juga gitu. Cipokannya dari Zoom. Ya, apa yang membuat enak? Ya enak aja kalau misalnya kita suka sama orang, menurut aku benar-benar suka ya. Kalau sama-sama sayang, ngapain aja enak. Cuman enak. Oke. Bisa cerot, kalau enggak ya nggak bisa cerot. Berarti Kak Denis gampang basah? Enggak, kalau nggak suka. Kalau kurang Menggairahkan? Bukan kurang menggairahkan ya, kurang intens, kurang dekat, hubungannya kurang baik. Kalau pacaran lagi berantem gitu udah kagak bagus, udah kagak bisa lagi aku. Oh, jadi kalau udah sekali berantem besar gitu udah sulit untuk... Kalau berantem tapi hatinya masih kan berasa ya kalau cewek ya, kayak gitu. Oh, oke. Terus cipokan abis itu kalau ini di cupang suka? Enggak. Suka juga? Enggak. Aneh kali loh, semuanya masa dogi? Ajal kita dogi aja langsung gitu. Enggak. Masa cipokan. Aku tuh nggak suka pertama di cipok itu kan ada bahayanya. Aku baca-baca tuh ada bahayanya. Cuman di Apa bahaya cipokan coba? Kalau salah uratnya yang dicipok, ada coba baca deh bahaya cipokan. Emang ada ya? Ada. Terus kalau dicipok kan ada membekas ya. Cupang. Cupang. Cupang apa cipok sih? Cipok kan sama aja. Cipok kan cipokan yang mulut ke mulut. Kok gue peragain gitu ya? Mulut ke mulut, cipokan. Nah kalau cupang itu kan yang di leher. Cupang itu bisa di segala tempat. Bisa ya, di jidat juga Cipokan bisa. tuh yang ciuman yang enak gitu. Iya. Enggak, orang ciuman biasa. Kalau ciuman biasa cuma nempel gitu masih it's okay lah. Kalau sampai yang main-main lidah, disedot-sedot, sampai yang kayak drakor gitu enggak bisa aku. Tapi pernah kan? Pernah. Dan enggak menemukan enaknya. Dan enggak menemukan, oh aku terangsang nih dengan ini, enggak. Coba cipokan majet pam nih, kesedot. Kayaknya ya lebih berasa. Enggak, aku enggak sukai, enggak tahu kenapa. Tapi kalau di cupang pernah kan? Pernah. Nggak suka Nyupang juga? diri sendiri. Nyumpang di sini. Aku kepo caranya nyupang gimana teman-temanku SMP tuh kan udah pada cupangan ya di bibir lah, di leher SMP gitu. tuh cupangan? Iya. Teman-temanku terus aku nanya, "Itu dia apa? Oh, kamu jatuh di mana? Tapi kok jatuh di bibir, di leher gitu kan? Kamu jatuh di mana?" "Enggak, ini dicupang sama pacar aku." "Oh, dicupang ya, caranya gimana?" Aku nanya. "Disedot aja, Del." Oke, aku praktekin di tangan. Terus jadinya sama. Oh, oke. Oh, nyupang tuh gitu. Paham tuh aku. Ketemulah pacarku yang sekarang. Aku tuh dulu pembenci dia kan. Benci banget sama orang ini. Oh gitu? Iya, dulu aku benci banget sama cowok pacarku ini. sekarang? Karena dia itu waktu kuliah, abis jam istirahat terus masuk, dia belakangnya tuh pacarnya kan. Terus dia itu ada cupangan di leher. Terus aku mikir, terus kayak gak berasa mau ditutupin gitu loh. Jadi kayak biasa aja. Dipamerin gitu seolah, cupangannya? iya. Terus kayak apa sih nih orang, ya tahu-tahu abis cipokan gitu. Oh dipamerin gitu? Bukan dipamerin, kayak gak berasa ada cipokannya. Jadi gak berasa untuk ditutupin gitu loh. Itu. Terus aku, oh cipokan tuh gitu, apa enaknya? Aku bilang, ya itu kan ngalir aja kata dia gitu. Iya ngalir aja kan? Gak bisa, aku agak aneh ya. Agak aneh. Kasian ya pacarku Nggak ada sekarang. tapi pelukan suka? Pelukan suka. Aku lebih suka pelukan, terus dusel-dusel di ketek. Ketek? Di ketek. Ketek lu apa ketek dia? Ketek dia lah. Oh ketek dia. Terus aku suka cium-ciumin. mepet-mepet. Cium-ciumin mah aku suka nyiumin segala macam ya. Nyiumin doang, bau-bau doang. Aku suka dusel-dusel doang, gak suka yang gitu cium-cium gitu enggak. Oh suka ngendus-ngendus. Kayak anjing.
Aku lebih suka gitu. Suka dogi, suka ngendus-ngendus. Jangan-jangan nih siluman anjing nih, ya, ciuman sebenarnya tuh anjing. aku di beberapa tahun lalu apa di masa lalu sebenarnya aku anjing gitu. Begitu ya. apa? Begitu apa? Cocok, herder. Nggak tahu kenapa aku sukanya digituin. Jadi aku lebih suka ke lebih intimnya ke skinship tapi nggak yang sampai ciuman. Skinship apa tuh? Oh, skin to Dusel-dusel, skin. skin to skin gitu aku suka. Tapi kalau sampai ciuman gitu nggak begitu. Oh, jadi cara teknik merangsangnya itu pakai skin to skin. Oh, agak repot ya. Terus udah gitu sama pacar yang ini udah berapa lama? 2 tahunan. Oh, lama loh. Lama. Ini Lama. terlama loh. Biasanya berapa Biasanya lama? dulu tuh aku pacaran nggak pernah nyampe setahun. Baru sama ini yang paling lama. Pacaran? Karena dia sabar. Oh, sabar ya. Sabar Penting banget, itu. iya. Jadi cowok harus sabar. Sabar banget. Dulu awal-awal pacaran aku sering nyalah-nyalahin dia gitu. Sabar. Aku semenjak sama kamu kayaknya nggak berguna deh. Aku bilang gitu. Terus jawabannya apa? Terus sebentar toh, maksudnya tuh gini loh. Jadi dulu itu kan aku kan foto-foto. Dapat duit kan dari situ tuh buat bayar kuliah. Waktu sama dia di stop. Gak boleh di foto-foto lagi. Gak boleh job-job yang lain. Terus aku merasa gak berguna dong kak. Iya gak sih gak kerja lagi. Foto-foto selebgram. Foto-foto biasa gak yang pakai bikini di hotel gitu enggak. Foto pakai terbuka. Biasa cuman paling dress yang gitu-gitu. Baju nikahan, Oh, bridal terbuka gitu-gitu. enggak? Ya ada beberapa sih. Maksudnya tank top doang kan masih wajar ya. Itu terus kata dia nggak usah lagi stop gitu. So aku merasa nggak berguna aja. Ya itu emosinya dari situ. Karena aku merasa biasa dapat duit jadi enggak. Biasa kerja dapat duit sendiri, ini enggak. Gitu. Kenapa dia Awal-awalnya stopin? gitu. Karena dia ngerasa kayak enggak akan kamu punya aku gitu. Oh. Jadi jangan di foto-foto orang lah gitu. Terus sih apa ya niat awalnya dia tuh bagus gitu loh untuk membuat aku menjadi wanita yang lebih baik. Cuman ini manusia kan nggak tahu diri, ya kan? Tapi kan kalau karakternya kamu yang di sosmed kayak gitu sama aslinya nggak gitu mah nggak apa-apa kali. Aslinya Kalau menurut aku ya, menurut aku. loh waktu aku ngonten itu dia yang pegang kamera jadi dia tahu segala macam kata-kata yang keluar di kontenku. Oh kalau kata-kata nggak apa-apa. Nggak masalah sama dia. Oh yang penting jangan baju. Kalau baju emang aku anaknya bukan yang tipe yang harus pakai seksi-seksi. Jadi boleh dilihat di YouTube tuh aku nggak pernah ada pakai baju seksi. Coba nanti gue kata pentil semua lagi sih ya. Bukan lah, enggak lah. Enggak serius. Emang enggak begitu suka baju-baju seksi gitu kan. Terbuka tuh aku berasanya repot aja gitu. Harus nutupin lah, harus nggak bisa lompat-lompat takut pentilnya keluar dari BH takut dan beberanya lain-lain begitu gitu kan. ya. Bener-bener Gitu. bener. Terus dari gitu kalau misalkan perawan tuh kapan? Tanggal berapa? Umur berapa? Perawan dari lahir aku. Iya, abis itu hilangnya Iya, kapan? sampai sekarang nih masih perawan KTP. Masih perawan? KTP. Oh, KTP gue juga. KTP sama pantat masih. Pantat. Tapi sekali-sekali nyobain gitu ntar kalau udah nikah. Nanti kalau udah sih gue Biar ada kabarin variasi lo. gitu ya. Nanti gue Ntar kabarin kabarin lo. ya. Rasanya gimana. Ntar abis itu abis dari bawah ntar kalau kentut bunyinya nggak pret nggak gitu lagi. Oh, Udah kosong. iya udah lost gitu ya. Oke. Gue gak dijawab yang tadi. Yang mana? Perawannya umur berapa hilangnya? Aku masih perawan sampai sekarang. Di KTP? KTP. Oh, di KTP. Yang aslinya? Yang aslinya nanti tunggu tanggal mainnya aku buka semua kok di konten. Oke. Nanti kabarin aja ya. Oke. Nanti kabarin lagi kalau udah mau mengumumkan. Ya udah berapa jam nih? Setengah jam. Cepet banget ya? Oh cepat ya guys. 30 menit guys. Oh, Terus wow. udah gitu kan kalau menurut gue yang gue lihat ya di Jakarta ini menurut gue banyak banget ABG cewek-cewek yang udah ML belum pada waktunya. Oke. Dan menurut gue sih kalau gue sih berpikiran bebas ya nggak apa-apa. Kalau menurut lu gimana? Sama pacarnya ketemu berapa hari ML? Itu kan tanggung jawab masing-masing. Ketika dia sudah tahu ketika aku melakukan hubungan seksual sama pacarku atau berganti-ganti pasangan, resikonya apa dan dia bisa menerima dan dia paham konsepnya, it's okay. Aku tuh di kontenku nggak pernah melarang untuk orang nggak boleh ML gitu nggak. Tapi aku lebih ke ngingetin kayak kalau kamu ML nanti tuh ketika kamu pacaran nih misal pacaran sama cowok terus cowok kamu menuntut kamu untuk sayang kirimin aku pap tete dong. Ketika kita mengiyakan sekali bisa aja cowoknya akan minta atau itu dijadikan alat untuk pas putus. Banyak yang minta Ya pepete kan yang kayak gitu-gitu. Nah aku ngasih tahu aja ke orang-orang yang belum pernah melakukan itu.
ini loh bahayanya atau resikonya kalau kamu mengiyakan pacarmu, kalau kamu ngelakuin ini sama pacarmu tuh bahayanya kayak gini. Kalau kamu bisa nerima bahaya ini, pahit-pahitnya kamu telan, ya udah monggo kerso gitu. Cuman banyak banget yang curhatan masuk ke aku masalah diancam pacarnya tentang video bugil lah, foto bugil lah. Ada ya? Ada. Bekas pacar sendiri? Parah banget ya? Terus aborsi, pakai obat. Bahkan orang-orang yang udah nikah pun curhat ke aku tentang masalah rumah tangga mereka gitu, yang menurutku ada ya ternyata yang kayak gini. Tapi emang dari netizen itu curhatan belajar banyak ya. Luar biasa. Dari situ oke, ternyata nikah tuh nggak sesimpel itu ya. Ternyata nikah tuh bukan cuma ijab sah doang, punya rumah, punya mobil, selesai. Enggak, ternyata ada konflik di dalamnya. Kayak menikah tuh bukan suatu goals atau suatu cita-cita, tapi menikah itu buat kita jadi naik level. Kayak waktu kita SD mungkin PR-nya cuman buku paket, LKS. Ketika kita SMA kita harus praktek keluar. Nanti tugasnya bentuknya paper. Ketika kita kuliah naik tingkat lagi, tugasnya harus survei keluar ke perusahaan apa segala macam. Jadi menurutku nikah tuh kayak naik tingkat. Cara pikir kita juga beda, prioritas kita juga beda gitu. Emang Pengelolaan emosi itu penting. penting ya? Penting. Karena hal kecil Kayak yang Kak Denis nih kan gampang marah-marah ya. Ya itu kalau gimana bahaya nikah tuh makanya belum kawin-kawin, belum ketemu-temu. Ada temen gue ya cerai gara-gara kemarin pandemi itu gara-gara masalah toilet. Kenapa toilet? Toilet nggak ditutup. Jadi kan kalau cowok tuh mesti diangkat ya. Iya. Iya. Terus kecret. Nggak tahu pokoknya nggak diangkat apa-apa sama masalah odol sama sikat gigi. Mereka ribut mau cerai. Cuman itu. Cuman itu pacarannya tuh 6 tahun dia. Anjing, pacaran 6 tahun, nikahnya 2 tahun, hancur sudah. Cuman gara-gara kloset, Kloset, kamar mandi. kamar mandi. Hebat. Sama biasanya kan cowoknya kan ngantor terus tuh. Suaminya kemarin di rumah terus, COVID. Ketemu tiap hari. Numpuk tuh masalah. Numpuk. Ya kan? Pusing. Udah sebel lihat ke toilet gitu kan, terus lihat dia di sofa misal lagi laptopan gitu. Iya. Selama pandemi tuh masalahnya makin berkembang. Berkembang, bukannya Dosenku menurun. bilang katanya pasien-pasiennya dia masalahnya makin berkembang gitu. Apalagi rumah tangga kan lihat tiap hari. Biasanya sebel-sebelnya di kantor dirasain anak buahnya. Sekarang sebel-sebel di kantor dirasain istrinya. Iya benar. Kayak gitu-gitu. Terus tiap pagi bangun tidur lihatnya lu lagi. Jadi stres gitu kan. Jadi masalahnya bukan ketemu selingkuhan apa segala macam, hal-hal kecil. Betul. Ya sudahlah, kita sudah terlalu lama, sudah 30 menit lebih. Bahaya ya topik kita. Bahaya nggak sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. Pelajaran ya buat kalian. Pelajaran. Jangan ditelan mentah-mentah. Tapi kayak aku kadang menasihati orang-orang yang nonton videoku tuh kayak ini tuh yang terjadi di kehidupan kalian sekarang. Jadi gak usah ngejudge orang aneh-aneh gitu loh. Benar, kalau netizen kan hobinya tuh ngejudge dulu, padahal dia nggak ngaca, dirinya juga lebih parah. Iya benar kan? Tapi dari situ kita dapat duit. Iya benar juga sih, Iya kan? makanya aku nggak pernah marah sama netizen. Oh, gitu ya. Biarkan kan mereka mau ngatain apa aja. Oke. Kalau lu dihujat nggak sih? Enggak ya? Dihujat dulu awal-awal. Awal-awal kan? Lonte lah. Oh gue juga dikatain lonte. Iya tahu. Padahal lonte aja belum pernah. Oh iya, mau cobain apa? Belum sih. Belum Ekonomi masih kepikiran ya? aman. Oh, ekonomi masih aman. Nanti kalau ekonomi nggak aman mungkin kali ya. Mungkin ya. Ntar kabarin ya. Nanti gue kabarin. Jadi lonte gimana kalau? Iya. Ntar review, ntar ngaku di tempat aku. Ngaku, aku orangnya mau ngaku. Padahal sebenarnya menurut gue jadi lonte itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Sebenarnya. Menurut gue. Karena di luar negeri juga banyak gitu. Oke. Dan ada customer namanya dagang, ada bayarnya kenapa enggak gitu. Jadi nggak apa-apa nih menurut Kak Denis. Menurut aku nggak apa-apa. Kalau nantinya Kak Denis punya suami terus suaminya jajan di luar. Jangan lah. Kan making gue masih berfungsi, ya kan? Tapi kan rata-rata begitu. Iya banyak yang begitu. Nah ini benar-benar terjadi ya. Kebanyakan tuh ya rata-rata. Kalau temen gue sih nggak demen jajan sama yang lonte. Temennya sama cewek-cewek, piara-piara gitu. Oh piara. Terus gitu selingkuhannya banyak gitu. Oke. Jadi lihat cowok selingkuh sih di kehidupan gue gitu ya, di teman-teman gue Ya, udah udah biasa. biasa. Udah Karena biasa. udah sering. Iya. Makanya kagak dapet cowok karena terlalu pikirnya terlalu panjang. Iya betul. Karena udah lihat nih realitanya gimana gitu ya. Jadi pertimbangannya banyak nih untuk memilih lelaki. Benar, menyeramkan. Iya. Apalagi yang diem-diem biasanya menghanyutkan. Yang baik-baik. Ya seperti Anda Apalagi yang demen hentai. Dia itu udah pernah mau selingkuh loh. Oh ya? Mampus kau. Udah ketahuan gak tapi? Baru mau Kak, baru niat. Ketahuan berarti. Baru niat. Baru
niat dia terus curhat ke kita. Ya aku marahin kamu deh, sampai kamu selingkuh, kamu keluar dari sini. Iya dong. Masih umur berapa? 19. Oh ya selingkuh sekarang, mendingan bandel sekarang daripada nanti pas udah kawin. Gak daripada selingkuh, kalau emang kamu udah gak cocok sama yang ini, putusin. Baru nyari tuh sama cewek lagi. Gak cocok lagi, putusin. Lebih baik gitu daripada selingkuh. Tapi nanti takutnya dia kurang puas bandel pas muda. Iya lebih baik gitu daripada selingkuh. Gak apa-apa kamu gonta-ganti cewek. Tapi putusin dulu Tapi gitu. putusin dulu, tapi kelar gitu loh. Jangan selingkuh. Oh tuh kan. Apa? Tuh kan kelakuannya buat seret. Buat cakep anjing. Nah itu dia tuh. Makanya. Itu dia cowok gitu. Laki-laki bentukannya alim, halus, ngomongnya Iya, baik iya, gitu iya. kan, bentukannya baik gitu. Tapi ternyata bejat juga. Iya. Kalau selingkuh tuh apa yang dicari dari pasangannya? Kan belum tentu. Meki lah apalagi. Mekinya. Tapi kan semua meki rasanya emang beda-beda. Dicicip satu-satu. Iya pengen tahu aja. Ini dari cowok-cowok emang meki rasanya beda-beda. Kalau Meki itu jangan satu. tanya sama dia, tanya sama Kotomi. Dia Iya. udah seks dari umur 13 tahun. Gimana? Ya kan? Jadi segala macam meki dia Meci. tahu. Meci nih salam. Kan kayak kelihatan muka ya. Iya. Gak apa-apa. Oh ya udah Kotimi deh. Bukan Kotimi, gimana Kotimi? Beda sih. Cuma ya tetap aja sama ini. Apa bedanya mekinya, strukturnya atau apanya yang beda? Jadi strukturnya, Warnanya. Kalau warnanya kan Baunya. oh bau, gigitnya. gigit. Oh pacaran, pada meki. Gigit ini loh, maksudnya kekuatan mekinya. Kempot ayam. Iya. Kedalamannya Oh ada kedalamannya. Ada. Paling dalam berapa meter? Oh, anjing. paling dalam sampai pelar masuk lah. Apa yang bisa puer? Ya ampun, kasihan banget puer Timi. Jorok banget kok. Ih. Aduh, enggak kalau sampai peler masuk itu lubang udah gede banget berarti kan? Ada Iya, telur iya. masuk 2 gitu. Ih. Pernah? Enggak pernah. Bercanda. Oh, jujur aja nggak apa-apa kalau beneran juga. Kayaknya dia jujur aja tapi kok, nggak enak. apa-apa. Iya. Tapi aku dapat cerita-cerita yang menarik tuh dari Kotomi tentang cewek yang keputihannya hijau. Oh ada ya? Yang gitu-gitu. Mangka sih, mangka ki apa yo? Baunya Mangka itu. kayak apa itu? Baunya luar biasa. Iya ya. Nah, pokoknya kayak apa? Mekinya kayak ludah ya. Oh jadi mekinya bisa batuk. Gitu. Iya terus keluar. Iya serius. Aku batuk. Mantanku dulu dia pernah punya mantan gitu ya. Terus aku tanya kenapa kamu putus sama ini? Iya, kamu tahu nggak sih ini tuh keputihannya tuh udah bukan warna putih atau bening lagi. Terus warnanya apa? Warnanya tuh kayak kuning-kuning, agak hijau, terus bau. Lah, terus aku kan takut ya. Lah, terus kamu main sama dia? Enggak, aku selalu pakai kondom. Ah, yakin aku gitu kan. Iya kok pakai kondom. Terus kamu nggak berusaha untuk ngomong ke anaknya gitu untuk periksa ke dokter dan lain-lain? Nggak mau. Ternyata mantannya ini udah pernah gugurin kandungan itu 3 kali. Banyak ya Wak? 3 apa 4 kali gitu pada pakai obat semua. Padahal kan kalau ngugurin pakai obat itu kan pengaruh nih di rahim kita ya. Masih ada sisa gitu ya? Kita kan nggak tahu tuh obat fungsinya gimana kan. Ngancurin karena kalau pas keluar tuh bentuknya masih utuh gitu loh Kak. Oh dia keluar bisa? Keluar. Pakai obat itu? Iya. Dari minum mama itu terus bentuknya tuh kata dia utuh. Waktu apa tangannya tuh masih bentuk tangan yang tipis. Anjir serem banget ya? Iya bentuknya begitu. Serem ya? Kayak pendarahan gitu. Terus dia keluarin sendiri gitu? Serem ya? Dan itu bisa meninggal. Iya bisa lah. Karena pada dasarnya si obat-obat itu tadi si totek namanya itu tuh pada dasarnya katanya nih ya aku dengar-dengar aja itu tuh sebenarnya untuk nyikat asam lambung. Jadi selain asam lambung tuh kan yang paling rentan si yang ada di rahim. Terus makanya itunya runtuh. Yang aku tahu namanya itu abis morning after pill itu yang sehari setelah ML kalau coklat di dalam minum itu. Itu supaya pil KB. Oh KB ya beda-beda. Itu pil KB. Itu ada juga kasus, ya Allah kasusku banyak banget ya. Bukan aku ya guys. Kasusku. Ntar orang ngiranya aku lagi. Di kampusku tuh dulu sempet ada viral kasus gitu. Jadi ada cowok yang meniduri banyak wanita dan setelah ditidurin diminumin pil KB. Biar nggak hamil. Diperkosa atau di Nggak diperkosa, jadi emang sama-sama mau? sama-sama mau tapi digiring gitu loh. Ayo udah ke kosku aja, terus sampai di kos diminumin lah, mabuk. sama-sama mau?
awalnya sama-sama mau berniat curhat kan cewek tolol ya kalau lagi Gitu cinta ya. Iya, gitu-gitu deh. Ya begitu emang, kalau emang apa sih, logika kan nggak bisa mengalahkan hati. Kalau logika nggak bisa mengalahkan hati, nggak banyak cowok-cowok itu kawin sama Elsie. Bener kan? Kawin sama Elsie. Banyak itu, Iya. kawin sama Elsie. Iya. Tapi ngomongin keputihan ya, kalau keputihan tuh menurut gue kalau hal yang wajar. Wajar. Gue pun setiap sebelum mens pasti keputihan. Iya. Sama masih putih ya. Kalau misalnya udah Bening, hijau, bening bening, sama putih. hijau, kuning-kuning gitu ke dokter. Kuning terus baunya. Vagina itu kan ada bau khas, ya kan? Gak mungkin vaginamu bau pepaya atau gak mungkin. Bau daun sirih gak mungkin. Bau parfum gak mungkin. Ada bau khas vagina yang menurutku itu bukan wangi parfum, tapi itu enak aja gitu. Tidak mengganggu baunya. Nah ketika bau khas vaginanya itu udah berubah menjadi bau busuk, amis, kayak sarden basi, terus mungkin kayak busuk, bau sampah, makanan basi kayak gitu-gitu. Nah itu harus periksa ke dokter. Dan harus itu wajib. Wajib. Daripada dikatain kayak ikan asin. Tapi bentar dulu, ini apa tadi? Struktur Meki gimana? Gue masih tengiang-ngiang. Struktur Meki. Pada dasarnya kan sama loh Pak. Loh bang. Sebenarnya. Cuma daya cengkramnya, kecengkramannya, terus apa lagi? Apa lagi? Kalau Perasaan nyobain cewek macem-macem itu kan dari cara mainnya ya. Iya. Cewek muasin cowoknya kan gimana. Waktu dulu tuh Kotomi sempat cerita ke aku tuh. Jadi dulu dia diajarin kan ML. Jadi tuh cewek udah dipakai rame-rame terus dipakai dia. Tapi tetap enak. Itu Dia nggak paham caranya lagi. Dia nggak paham caranya. Anjing tolol banget Kotomi. Aku nggak tahu caranya. Umur 13 tahun. Umur 13 tuh udah dipakai. Dia tuh dulu anak orang kaya. Dulunya. Mulutku, astagfirullah. Terus waktu dia umur 13 tahun tuh dia keluarganya maksudnya orang punya, dia di-storein duit yang ditinggal orang tuanya gitu loh. Tuh, Masih terus ada nggak dia duit di sana? pergaulan bebas. Habis. Habisnya. Karena pegawaian bebas. Iya. Iya. Tahu. Terus udah gitu. Ngomongin Meki kok ngomongin itu. Terus udah gitu. Daya cengkramnya. Kedalaman. Terus Anget apa Warna enggak? dong, warna. warna ya bisa sih. Bentuk labilanya. Bentuknya. Iya, betul. Bentuk kayak apa yang bikin lo lebih senang gitu? Semua ya kayaknya. Semuanya. Nggak, maksudnya Meki- Yang berjengger pun mau kok. Maksudnya Meki Astagfirullah. still Meki gitu loh. Berjengger Nggak mau. belum nemu lah, aku nggak belum nemu juga yang berjengger. Masih umur 13 tahun nemu jengger dari mana? Siapa tahu di umur ini udah tua. Umur 31. Oh, Biasa bener-bener. Ya kan? Tapi kalau faktor perasaan tuh kalau cowok ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruh walaupun Mekinya jeblok gitu gede gitu. Cowok Tapi mah kalau cinta tetep aja main. Enggak, kalau aku nggak bisa. Alah. Giliran di sini aja ngomong nggak bisa. Kalau gitu ya, masih ada rasa ya. harus. Kalau bayar gitu emang kenapa? Kan ada rasa bayar. Nggak pernah sih, kalau beli gitu jajan gitu gue nggak pernah. Oh berarti Kotomi tuh tipe cinta satu malam gitu ya? Enggak juga. Misal lagi hype-hype-nya nih, perasaan berbunga-bunga, ada butterfly di perut, oh sikat nih cewek gitu. Wah itu beda kasus ya. Beda kasus ya, anjir. Kalau itu beda kasus itu. Berarti pernah dong. Ya pernah kalau gitu. Cuma beda kasus. Hmm. Cuma biasanya setelah itu ya Adalah perasaan. Ada nyangkutnya. Oh, ada nyangkutnya. Terus kalau dia nyari-nyari mau Lagi apa? nyari-nyari ngajak pacaran terus minta orang repeat order mau habis cinta satu malam itu. Itu susah, belum pernah ya soalnya. Oh, belum pernah minta. Yang kayak gitu. Pembahasan luar biasa ya. Pembahas kita kayaknya udah harus ditutup ya kita ya. Tapi lu pernah one night stand gak sih? Oh enggak. Gue juga belum. Puji Tuhannya enggak. Puji Tuhan sih belum. Takut aku tuh nggak suka ke klub, takut gelap terus rame. Oh, kalau klub aku suka anak dugem. Oh, oke. Tapi kalau one night stand belum. Mungkin coba kali ya besok ya. Nanti gue Boleh. info kalau Oke. udah. Ntar kasih tahu aku rasanya gimana, awalnya gimana, Iya. terus dapet cowoknya yang kayak gimana, spek-speknya Iya, ya. nanti gue ngomong di YouTube dulu. Oke. Oke. Oke guys, sepertinya pembahasan ini semakin panas guys. Sudah waktunya kita menutup pembahasan karena sudah berjam-jam. Jangan lupa kalian di komen, like, subscribe, terus sebarin videonya biar makin banyak yang nonton, terus biar gue makin kaya. Oke, bye.